Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas B ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang kation magnesium. Kelompok kami beranggotakan Wahyu Agus Saputra dengan NIM 2309250, teman saya Apinza Ekta Rismala dengan NIM 2309258, dan yang terakhir Friska Wahyu Nengtyas dengan NIM 2309268. Sebelumnya, apa kation itu? Kation adalah ion yang bermuatan positif. Kation dikelompokkan dalam 5 golongan berdasarkan reaksi kation tersebut terhadap reagensia tertentu dengan membentuk endapan atau tidak. Berikut adalah salah satu contoh kation, yaitu magnesium, dan ini adalah struktur atom magnesium. Apa itu magnesium? Magnesium atau Mg adalah logam putih yang dapat ditempa dan dilihat, melebur pada suhu 650 derajat Celcius. Logam ini mudah terbakar dalam udara atau oksigen dengan mengeluarkan cahaya putih yang cemerlang, membentuk oksida MgO dan beberapa nitrida Mg3N2. Diambil dari buku Vogel 1 halaman 304. Mg golongan logam 2 atau 2A dan periode ketiga dalam tabel periodik unsur. Simbol huruf M, M besar, dan G, G kecil. Nomor atom 12 dan berat atom 24,305. Selanjutnya warna dan keasaman Mg. Warna yaitu bening atau tidak berwarna, keasaman bersifat netral, pH kertas lakmus merah berwarna merah, pH kertas lakmus biru berwarna biru. Massa jenis yaitu 1,738 gram per cm kubik dengan AR 24,3. Bentuk Mg. Mg berbentuk padatan berwarna metalik atau sedikit keabu-abuan, biasanya berbentuk serbu atau padatan berupa bongkahan. Bisa juga berbentuk larutan. Kemudian ada klasifikasi bahan atau campuran. Klasifikasi menurut peraturan EC nomor 1272/2008, padatan mudah menyala kategori 1 atau H228, bahan kimia tunggal dan campuran yang menimbulkan panas sendiri atau suap panas, kategori 1 H251. Bahan kimia tunggal dan campuran yang apabila kontak dengan air melepaskan gas mudah menyala, kategori 2 H261. Untuk uji nyala Mg, yaitu biasanya tidak menghasilkan warna api atau hanya memancarkan warna putih terang yang berasal dari emisi termal oksidanya. Kation Mg larut jika membentuk senyawa kompleks. Suatu ion atau molekul kompleks terdiri dari satu atom atau ion pusat dan sejumlah ligan yang terikat erat dengan atom atau ion pusat itu. Jumlah relatif komponen-komponen ini dalam kompleks yang stabil nampak mengikuti stoikiometri yang sangat tertentu. Meskipun ini tak dapat ditafsirkan dalam lingkup konsep valensi klasik. Sumber dari Vogel 1985 halaman 95. Kemudian sesuai dengan literatur dari tabel solubility rules card, Mg larut atau membentuk senyawa kompleks jika ditambahkan bereaksi asam klorida atau HCl, asam sulfat atau H2SO4, dan asam nitrat atau HNO3. Masih berikutnya dari Mg mengendap jika sesuai dengan literatur dari tabel solubility rules card, Mg membentuk endapan jika ditambahkan bereaksi natrium hidroksida atau NaOH dan amonia atau NH3. Endapan adalah zat yang memisahkan diri sebagai suatu fase pada keluar dari larutan. Endapan mungkin berupa kristal atau kristalin atau koloid dan dapat dikeluarkan dari larutan dengan
penyaringan atau pemusingan, atau sentrifuge. Endapan terbentuk jika larutan menjadi terlalu jenuh dengan zat yang bersangkutan. Sumber dari Vogel 1985 halaman 72. Selanjutnya adalah contoh reaksi Mg. Mg dapat membentuk senyawa kompleks. Contohnya yaitu reaksi Mg dengan HCl. Mg plus 2HCl menghasilkan produk MgCl2 plus H2. Selanjutnya, reaksi Mg dan H2SO4. Mg plus H2SO4 menghasilkan MgSO4 plus H2. Yang terakhir yaitu reaksi Mg dan HNO3. Mg plus 2HNO3 menghasilkan MgNO3 2 plus H2. Selain membentuk senyawa kompleks, Mg juga dapat membentuk endapan. Contohnya yaitu reaksi Mg dan NaOH. Mg plus 2NaOH menghasilkan MgOH2 plus 2Na. Selanjutnya, reaksi Mg dan NH3. 3Mg plus 2NH3 menghasilkan 3H2 plus Mg3N2. Yang terakhir yaitu reaksi Mg dan NH4OH. Mg plus 2NH4OH menghasilkan MgOH2 plus 2NH4. Berikutnya, manfaat Mg pada tubuh manusia. Yang pertama yaitu mengurangi risiko diabetes tipe 2, yaitu dengan mengonsumsi diet tinggi magnesium dapat mengurangi risiko diabetes tipe 2. Yang kedua yaitu bangun tulang yang lebih kuat, yaitu dengan magnesium bekerja sama dengan kalsium dan vitamin D untuk mengurangi risiko osteoporosis. Yang ketiga yaitu menurunkan tekanan darah, dengan magnesium dapat membantu menurunkan tekanan darah. Yang keempat yaitu mencegah migrain, yaitu dengan magnesium dapat mencegah migrain. Yang kelima yaitu turunkan tingkat stres, yaitu magnesium dapat membantu mengurangi tingkat stres. Yang keenam yaitu meningkatkan performa latihan, magnesium dapat membantu meningkatkan performa latihan. Yang ketujuh yaitu mengontrol diabetes. Magnesium dapat membantu mengontrol diabetes. Yang kedelapan yaitu mengurangi gejala depresi, yaitu magnesium dapat membantu mengurangi gejala depresi. Yang kesembilan yaitu meningkatkan kualitas tidur, yaitu dengan magnesium dapat digunakan sebagai obat alami untuk menangani masalah tidur, termasuk insomnia. Jadi magnesium dapat ditemukan dalam berbagai makanan seperti sayuran, berdaun hijau, kacang-kacangan, biji-bijian, dan air mineral. Konsumsi magnesium dalam jumlah yang cukup diperlukan untuk menghasilkan energi dan mengurangi risiko penyakit seperti hipertensi dan osteoporosis. Selanjutnya yaitu pertolongan pertama atau P3K. Saran umum, tunjukkan lembar data keselamatan ini kepada dokter yang merawat. Jika terhirup, setelah menghirup, hirup udara segar. Jika kontak kulit, tinggalkan segera semua pakaian yang terkontaminasi. Bilaslah kulit dengan air. Selanjutnya, jika kontak mata, bilaslah dengan air yang banyak. Lepaskan lensa kotak. Dan yang terakhir, jika tertelan, beri air minum kepada korban maksimal 2 gelas dan konsultasi kepada dokter jika merasa tidak sehat. Terima kasih telah memperhatikan presentasi kami. Bila ada banyak salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7B undur diri.